Halo guys, sama ketemu lagi dengan come back to my channel Jainal Bro. Ya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe. Ya, jangan lupa itu agar supaya konten ini bisa berkembang dengan baik. Ya, mohonlah. Kita sekarang mau menyambung dalam cerita yang kemarin tentang Pancasona, bagaimana ajian Gatotkaca bisa masuk ke dalam tubuh Pancasona. Kemarin janjinya itu kan, janjinya itu. Kita kembali dulu ke belakang ya. Bagaimana permulaannya ajian Pancasona itu bisa keluar dari tubuh Raden Gatotkaca. Sebenarnya beginilah, ini saya juga minta maaf para budayawan tentang perkomikan. Mungkin karya saya ini agak sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Mungkin juga ada kurang serk dengan para uh, penggemar komik yang sudah lama dalam ini yang tahu tentang permasalahan ajian Gatotkaca. Sekarang sama saya mau dengan gaya ini ceritanya model ngambilnya sih tetap alur pertamanya mah ngambil dari alur pertama wayang, tapi dalam cerita ini saya memakai cara dalang agar nampak bahwa bisa secara komunikatif ya gitu ya. Kalau kurang kena ya namanya juga dalam cerita ya, cerita karangan itu ada kalanya benar, ada kalanya tidak, tapi tetap mengambil itunya mah dari karya yang lama ya, karya R.A. Kosasih atau dari karya Ardi Soma ya, itu diambilnya mah, dan ditambah lagi dengan Mbah Google ya, agar nampak bagus gini. Ini pertamanya gini, saat perang Bratayuda itu kan Kurawa tuh banyak yang mati ya, karena mati peperangan kena oleh panah Arjuna. Nah, mereka para hulu balang itu ngadu, lapor ke Prabu Sudaya bahwa para prajurit banyak yang meninggal karena panahnya Arjuna. Kan kena panah Arjuna tuh kalau satu kali pentang itu ya, satu bisa keluarnya itu ribuan itu. Dalam cerita pewayangan itu ya, ribuan keluarnya atau ratusan gitu ya kena kok. Nah, hal ini para hulu balang itu ya merasa bahwa ini sangat berbahaya, harus dilaporkan. Maka dari itu Prabu Suyudana berpikir siapa yang kira-kira yang pantas maju ke depan di dalam suatu pertemuan antara Bhisma dan para gegedean Astina adalah ya Patikarna ya, itu dalam kumpul Prabu Salya gitu ya. Karena Arjuna kalau dibiarkan dengan begitu saja akan berbahaya, semuanya akan tumpul atau mudah akan punah semua. Tentara Astina akan mati semuanya oleh panah Arjuna. Nah, sekarang gini aja katanya, saya meminta bahwa kesediaannya para pendukung daripada Astina seperti Bhisma, Dipatikarna ya, terus yang lainnya adalah itu supaya untuk menahan lajunya, jangan sampai banyak yang meninggal prajurit Astina. Maka saya diutus yaitu Dipatikarna yang maju ke depan.
ya Dipatikana dia sangat gembira karena dia dendam dengan Arjuna itu ya. Walaupun saudara, tetap dia sangat dendam karena masalahnya masalah tentang dulu ya, dulu waktu waktu perebutan hadiah Dewi Madrim ya, itu dulunya, bukan Dewi Madrim, Drupadi ya. Nah itu dendamnya karena dianggapnya dia bukan seorang kesatria, dia anak daripada kusir kuda ya. Nah di partai kanan mengatakan saya siap maju ke depan untuk berhadapan dengan Arjuna katanya. Ya, tapi siapa yang kira-kira yang jadi laisnya? Ya diambillah Prabu Salya ya. Tapi bagaimana caranya harus bisa nerobos sampai datang ke berhadapan dengan Arjuna? Bisma, yang Bisma aja lah katanya, yang Bisma yang mengusir para penghalang-penghalang itu ya, untuk supaya memberi jalan kepada Dipatikana bisa bertemu dengan Arjuna ya. Nah itulah dari Astina. Sekarang dari Amarta, Prabu Kresna sudah mengumpulkan semua para kegedean Amarta bahwa ditugasi besok itu adalah udah tahu bahwa Dipatikana pasti akan maju katanya ke medan perang, karena siapa lagi kalau bukan Dipatikana dengan Eyang Wisma katanya gitu ya. Arjuna tetap maju ya, hanya dia manggil Gatotkaca, dia memberi tugas kepada Gatotkaca agar nampak bahwa lajunya Dipatikana menghadapi Arjuna untuk harus dihalangi, jangan sampai ketemu katanya, sebab kalau ketemu sangat berbahaya katanya gitu. Kalau Prabu Kresna sih sudah tahu bahwa karena hanya punya senjata konta, itu kalau satu kali melesat itu tidak kembali lagi ya, tidak kembali lagi dan langsung kena pada yang dituju gitu ya. Ya model nuklir sekarang ya, itu senjata itu deh. Nah itu maka dari itu salah satu jalannya adalah Gatotkaca katanya yang harus jadi bentengnya Amarta, itu yang harus maju ke depan. Dia tidak diberitahukan bahwa di bujalnya itu ada sarung konta ya. Ya Bima tidak bisa apa-apa lah katanya, atau Dewi Arimi juga tidak apa, ini ke medan perang demi negara katanya ya. Nah, berjuang demi negara ya, hanya Prabu Kresna memberi wejangan hati-hati dan pancing supaya bahwa kemarahan Dipatikana itu bisa keluar. Kalau enggak Dipatikana, kenapa itu dia punya senjata konta ya, pasti Arjuna tidak akan bisa mengalahkan Dipatikana karena konta itu sangat sakti sekali dan sangat berbahaya ya. Nah, tidak ada satu yang bisa menghalangi senjata konta itu. Nah, maka dari itu Gatotkaca katanya harus hati-hati. Nah, pokoknya mah diusahakan supaya halang-halangilah Dipatikana itu berhadapan dengan pamannya Arjuna gitu ya. Nah, Gatotkaca katakan siap, saya siap ke medan perang untuk menghalanginya dan mengawal pamannya. Nah, sebab di situ Arjuna memakai laisnya itu Prabu Kresna ya, laisnya Prabu Kresna. Nah, udah itu maju ke medan perang, udah ada Arjuna terus melancarkan serangan dan Dipatikana terus mendekati Arjuna untuk berhadapan ya, dengan dibantu dengan Eyang Bisma untuk memberi jalan ya supaya terbuka semuanya di panah itu kan, tapi semuanya juga panah Bisma itu patah, bisa dipatahkan oleh Arjuna. Memang iya Bisma itu kalahnya bukan kalah ya, tandingannya adalah Arjuna gitu ya, dikalahkan. Tiba-tiba Raden Gatotkaca
salah satu benteng Amarta itu juga menghalang-halangi Bisma untuk senjata panahnya itu, supaya menjegal supaya jangan banyak prajurit Amarta tuh terbunuh ya, semuanya bisa. Ya tetap ya Bisma marah dipermainkan oleh Gatot-Kaca. Wah, kurang ajar si Gatot-Kaca katanya ya. Cucuku itu tetap dia menganggap bahwa cucuku itu sangat sangat pintar dia mempermainkannya gitu ya. Banyak senjata daripada eh, Wisma tuh banyak diambil, dipatahin, ditentang, pegang. Gatot-Kaca, Rara Sakti adalah Gatot-Kaca itu termasuk salah satu benteng Amarta ya, berbentuk manusia tapi ya sebenarnya dia itu robot ya. Tidak mungkin ada sekarang anak kecil dimasuki kawasan Damuka lalu sebenarnya sih itu hanya siloka saja ya, bahwa zaman dulu pun robot itu ada ya, ada robot itu. Nah, setelah kita memanjangkan satu cerita ya, kita sampaikan dulu lah, karena marahnya Dipati karena terhalang oleh Raden Gatot-Kaca ya, karena semua panahnya dapat dihindari dan tidak bisa laju mendekati Arjuna, sedangkan Eyang Bisma juga sibuk, dia tetap tidak bisa menghadapi. Dia sangat marah, lalu dia tidak berpikir panjang lagi, ditariknya senjata konta lalu dibesarkan panahnya menuju ke Gatot-Kaca. Set, satu kali melesat ya, kelihatan oleh Prabu Kresna. Wah, Dipatikana sudah melesatkan senjata kontanya ya. Ya memang sebenarnya sarungnya tuh ada di dalam perut Gatot-Kaca ya. Begitu dilesatkan terus dikejar, lalu ya senjata konta cari sarungnya ya. Dia tuh cari sarungnya lalu nancap di perut Raden Gatot-Kaca. Das, seketika tobat katanya gitu Gatot-Kaca itu. Nah, begitu masuknya ke dalam perut Gatot-Kaca dan serumnya, hawa panas itu keluar ya, panas sama sekali, tobat. Nah, di dalam tubuh Raden Gatot-Kaca itu kan banyak bersemayam ajiannya seperti Berjadenta, Berdewi Kaca, Berdewi Sesa, Tapak Nenggala, dan semuanya keluar. Kenapa? Karena di dalam tubuh Gatot-Kaca itu hawa panas keluarnya gitu ya. Ini dalam cerita dalam pedalangan ya, dalam pedalangan, karena saya juga belum baca dalam buku komiknya, masih dalam pedalangan bahwa kesaktian Gatot-Kaca itu keluar dari tubuhnya itu karena hawa panas, karena senjata konta itu sangat panas sudah. Dan orangnya jatuh meninggal ke bawah, lalu hawa panasnya keluar, lalu semua ajiannya keluar semua, Brajamusti, Brajadenta, Brajadewi Kapa, Tapaknegara, Dewi Saptapanggul keluar semua. Nah, mereka kan seperti ajian Gatot-Kaca sudah tidak punya dunungan lamun sekurama ada banyak itu. Nah, dalam cerita Pancasona ini saat itu ada seorang pemuda yang sedang bersemendi. Nah, ya tidak ada satu jalan lagi, ya terpaksa karena bentuknya Gatot-Kaca itu seperti wayang ya, seperti wayang. Jadi mereka ajiannya itu seluruhnya masuk ke dalam tubuh Pancasona, khusus ke dalam gua garbanya gitu ya, untuk menghindari panasnya udara. Untuk hanya tinggal satu Dewi Saptaparungu yang tidak masuk ke dalam tubuh Pancasona. Sebab apa? Dia memikirkan bahwa kalau masuk ke Raden Gatot-Kaca, karena Raden Gatot-Kaca itu adalah robot, bukan manusia ya. Dalam cerita wayang memang manusia, dan sebenarnya itu adalah robot. Jadi dia masuk ke dalam itu tidak apa-apa, tapi ke dalam tubuh Pancasona itu adalah seorang manusia ya. Seorang manusia, jadi laki-laki lagi. Kalau masuk ke dalamnya itu, ya nggak tahu gimana lah ya, dalam cerita itu bahwa jengah lah Dewi Saptaparungu masuk ke dalam tubuh Pancasona itu. Maka dia tidak masuk ke dalam tubuh Pancasona, dia memisahkan diri ya. Tapi yang lainnya pada Bajinangki, Tapak Nenggala itu ya. Lalu
Berjajan atau berjawi kalpa, berjalamat itu masuk semuanya ke dalam tubuh. Nah itulah permulaannya bahwa ajian Gatot Kaca bisa masuk ke dalam tubuh Pancasona itu ya. Nah disitulah bahwa Pancasona memiliki kekuatan lebih daripada apa yang diperkirakan lah. Selain itu juga Gatot Kaca Pancasona itu punya senjata yaitu seperti senjata pari ya, bentuknya seperti pari gitu ya, seperti pari bentuknya, dan di pertengahan lempengnya itu pada pari itu ada batu ya, batu merah delima itu memancarkan sinar yang sangat kuat, dan bila disentuhkan dia seperti lihat bisa bisa melihat kemana orang itu larinya, kemana yang dituju larinya itu merah delima itu adalah pengasih daripada damu bening ya, orang Bali ya, orang Bali itu memberikan nama merah delima itu pemberian dari damu bening, sedangkan yang seperti ikan pari itu ya diberi nama senjata ikan pari itu adalah eh, seorang eh, tukang gambar yang kelas yang sudah kelas dunia lah gitu ya, coretannya lah gitu ya, eh, namanya saya lupa lagi, hanya nanti dalam season yang akan datang akan saya buka siapa namanya yang memberi nama. Kalau merah delima itulah, merah delima itu adalah pemberian dari Damu Bening ya, orang Bali itu yang memberi nama bahwa coba merah delima itu ya yang di dalam senjata Pancasona itu ya. Jadi salah satunya itulah kenapa ajian Gatot Kaca bisa masuk ke dalam tubuh Pancasona itu ya, karena panas dan keluar lah. Nah saya ambil itu dari pedalangan ya, dari pedalangan, bahwa saya lupa lagi ceritanya apa, hanya di situ gugurnya Raden Gatot Kaca dengan keluarnya semua hadiahnya karena hawa panasnya gitu. Nah itulah salah satu cerita bagaimana kenapa Pancasona mempunyai ajian Raden Gatot Kaca, semuanya ajian Gatot Kaca ya. Nah itulah salah satunya, saya kronologinya saya coba juga dibongkar. Nanti season ke depannya lagi bagaimana Pancasona bisa muncul dan melanglang buana ke alam menjadi sebuah buku ya, menjadi sebuah buku komik yang semua teman-teman atau sahabat sudah punyai ya gitu ya, di antaranya semua dari sampai ke Malaysia ya, ke Prancis belum sempat saya ngirim ke Prancis karena orangnya memberi alamatnya nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap, tapi dia satu saat katanya dia akan, kalau secara video call mah sudah dengan bahwa minta dikirim buku Pancasona ya. Sekian dulu, salam santun, salam hormat, salam bahagia, salam yang indah, dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap.